Jadi sama-sama pengalaman pertama, dan di wushu ini buat saya ya itu melatih juga untuk nggak pikun. Nanti saya malah kayak bertumbuh di sini. Oleh karenanya saya Ya karena bahasanya bahasa dewa saya bilang gitu. Jadi ketika dia nulis pengalaman hal-hal yang tidak penting, saya bilang alhamdulillah ada yang nyampe juga otak saya buatnya. Jadi tulisan ringan tapi yang sangat berkesan. Jadi di sini saya juga ingin merah itu seksi gitu kan. Prof juga pakai topi merah, ya kan. Ini juga judulnya merah gitu. Mungkin ada pengaruh cewek-cewek hijau merah gitu ya. Saya ini memang metro. Dan juga ada bersama kita sahabat saya dari SMA 3. Hari ini dilakukan di gedung Filateli yang juga jadi satu semangat kita bisa mengumpulkan siang hari ini. Dan memang kalau IDF-nya juga, dan saya beruntung siang hari ini bisa jadi penanggal di apa ada acara event siang hari ini Mbak Sari. Itu sih ya. Banyak tidak tahu sih ya hobi yang kurang penting. Tapi dari wushu itu ternyata berakhir seperti tahun ini. Nah, Itu gimana ibu? ada hal penting juga yang tadi kita ambilkan sebetulnya tidak penting berapa lamanya kita berkecimpung, tapi adalah hasilnya, akhirnya, dan pencapaiannya. Mungkin karena segala sesuatunya itu kita harus konsisten, sama seperti kita di nyanyi atau Mas dan Mbak mungkin dengan hobi masing-masing. Kalau saya menekuni olahraga wushu itu karena kemarin itu waktu COVID gitu. Ya karena nggak boleh juga datang ke kantor masih di parlemen, jadi siang sore saya latihan karena wushu ini bisa private di rumah dan saya selalu cari pertemuan. Nah, secara tidak langsung juga tuh si atletnya yang ngajarin saya juga belum pernah ngajarin tante-tante gitu kan. Jadi ya coach saya ini usianya waktu itu masih 21, ngajarin saya yang 46 tahun. Jadi sama-sama pengalaman pertama, dan di wushu ini buat saya ya itu melatih juga untuk nggak pikun. Karena di wushu saya lihat selain kelembutannya, kepedasannya, tapi gerakannya hanya 1 menit 30 detik, misalnya setiap senjata 1 menit 30 detik, tapi latihannya itu bisa 2 jam karena proses pelenturannya sendiri itu aja hampir 1 jam. Terus sebelum kita dapat kipas ya kita ada kosong dulu. Habis kipas yang sepertinya gerakannya kata putra saya tes weapon mami katanya. Padahal kipas itu kalau di Tiongkok itu ada paku-pakunya. Jadi semuanya senjata itu membunuh lawan. Ada tombak, ada tombak, terus ada pedang, ada golok gitu. Jadi semuanya bertahap. Kalau kita lihat film Karate Kid juga, kayaknya Jada Pinkett waktu itu dites sama si yang main Jet Li, Jackie Chan. Katanya kamu mau latihan silat ya, atau kungfu gitu. Kok cuma dilemparin jaket? Dilempar jaket itu ambil, balikin lagi, ambil, balikin lagi. Oh, nggak penting banget sih. Katanya semua gerakan itu dimulai dari hal yang nggak penting itu. Sampai saya pikir, oh ternyata di kungfu itu ternyata yang muda-muda yang harus jadi penting gitu, yang untuk ketahanan itu ya dari muda-muda semua ya, dari hal yang simpel sederhana itu akhirnya menjadi fondasi gitu. Gimana ceritanya terus ngide gitu loh? Wushu ya, yang bisa dilakukan di rumah. Terus di satu target saya itu, saya baru tahu 10 menit sebelum lomba tadi kemarin, saya baru tahu 10 menit sebelumnya kalau dalam satu kapan itu ya dua. Jadi kan otomatis kan jurinya kan distract dong, dia pasti nilainya 2 orang kan. Dan di depan saya itu ada atlet saya selalu jam 5 habis ibadah pagi dan lain-lain, pasti jam setengah 7 jam 7 udah di lapangan tuh. Saya paksa
sama saya juga supaya kita hari karena beliau udah 15 tahun stroke dan tinggal sama saya. Jadi banyaklah alasan-alasan supaya saya tuh bisa ajak mama keluar ke matahari dan saya pun juga olahraga. Jadi kalau di Jakarta dan kegiatan pagi saya mulai jam 11, saya pasti setengah 7 sampai jam setengah 9 di lapangan gitu, di lapangan kecil di rumah. Kalau Om kan ke gunung, baru rumahnya di kaki gunung mana? Ciawi. Saya di Cilandak itu aja. Tapi tiap hari ada pastinya. Bisa setiap hari 2 jam. Setiap hari 2 jam dengan pelatih atau sendiri? Dengan pelatih. Nanti kalau misalnya Desember mau ada kejuaraan gitu, nanti baru dari private itu saya bisa sana karena sasarannya di bawah yayasan. Ya, karena rata-rata semua pertandingan kan semua baik itu internasional atau nasional mereka hubungi semua yayasan-yayasan melalui koordin. Gitu. Berarti tujuan Beresin tempat tidur atau mengalami harus beres-beres atau mereka cuci piring, tapi biar aja mereka lihat. Walaupun saya pakai buku palsu udah hampir 30 tahun, tapi saya tetap cuci piring loh, gitu. Karena bersih-bersih rumah gitu, tapi saya nggak masak. Gitu. Jadi kembali lagi kepada saat saya menikmati semua supaya walaupun sekitar, tapi memang harus fokus gitu. Kenapa sekarang saya baru sempat untuk belajar, tadi dapat resep lagi ketika di kedai Pacar Perak mau sampaikan ke saya, kita harus afirmasi dalam diri kita. Rupanya, walaupun kita 50, I'm 50, and I'm pretty, I'm 50, and I'm healthy gitu. Karena kalau misalkan kita negatif ke diri kita, misalkan itu akan udah tua atau rambut jelek padahal cantik banget gitu kan, makanya mau ganti itu juga pasti afirmasi. Ya, kenalan dan kan menggunakan saya kita dulu pernah kuliah sama bahkan satu kelas. Dia ceritakan, kamu gini, kamu anak saya. Kamu tidak tahu, aku naksir kamu ya, betul sama sekali. Pacarnya cantik-cantik dan kita film sampai apa? Ya, itu. Nah, ini pengalaman semacam itu kemudian menimbulkan suatu refleksi dari saya, suatu refleksi bahwa terlibat dalam pengalaman tangan sampai dibilang orang itu tangannya dingin, padahal sering sakit-sakitan, tangannya dingin. Tapi kenapa sama pohon itu diajak ngomong? Dia tuh ngapain sekarang kita ngajak tanaman tuh ngobrol segala macam. Jadi mungkin emang bisa juga ini ya inspirasi dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin usia 41 itu masih panjang gitu ya. Contohnya mungkin orang baru 41 dia memiliki